Widya madeg soraning indriya majura nangkono. Nangkono gawe keloro sira wang. Aku kagum sama idenya Bapak yang mau melestarikan budaya-budaya Jawa tentunya. Aduh, pedas Bu, kena mata Bu asapnya Bu. Perasaan aku terharu, senang, juga bangga sama keluarganya Bapak, Ibu. Aduh Pak, ini berat banget Pak. Aduh serius berat Pak. Ya, Lebih bisa menghargai kedua orang tua aku tentunya. Orang tua aku di rumah juga pasti pekerja keras kayak Bapak, tapi aku lebih bersyukur lagi karena orang tua aku nggak harus bekerja kayak Bapak buat menghidupi keluarga, juga buat aku. Ya, nama aku Desinta Manda Herlica. Biasa dipanggil Desinta, Manda juga bisa. Aku lahir di Wonosobo 18 Desember tahun 1994. Aku orangnya lebih yang rame sih, rame. Mungkin kalau pertama ketemu mungkin lihatnya aku judes gimana, tapi kalau udah ketemu hangout bareng teman-teman, udah deh ketemu jadi rame. Aku bukan orang yang sama orang tua itu boleh ngapain aja, maksudnya kalau aku mau keluar, mau apa itu kan nggak pasti boleh ya. Ya itu kadang-kadang suka bikin greget. Tapi di satu sisi lain aku nggak pernah diajarin hidup yang kekurangan. Maksudnya apa-apa kalau aku minta apa ya pasti diturutin. Aku juga sadar orang tua udah banyak berkorban buat kita. Jadi hal yang terpenting dalam hidup aku ya orang tua, membahagiakan orang tua. Prinsip hidup aku bahagia, jadi orang bahagia. Bahagia itu dalam arti luas, bisa membanggakan orang tua, bahagiain diri sendiri. Ya berpikir maju, positif, hidup itu cuma sekali. Dan itu nggak boleh main-main, ya harus konsisten. Karena itu berpengaruh pada kedepannya dan kedepannya lagi. Di jalan aku nikmatin suasana tempat ini. Tapi aku juga penasaran sih, aku nggak tahu aku mau dibawa kemana, ke rumah siapa, nanti rumahnya seperti apa. Aku belum ada bayangan nanti bakal ketemu siapa, rumahnya kayak apa. Aku masih penasaran. Desa Lemiring, sebuah desa yang terletak di Kelurahan Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bercocok tanam menjadi mata pencaharian masyarakat di sini. Suryadi berusia 55 tahun. Bersama keluarganya, ia tinggal di tengah kebun milik majikannya. Di tengah tanggung jawabnya, kecintaan akan dunia seni menumbuhkan bakatnya menjadi seorang pembuat topeng
wayang golek, dan jarang kepang. Dari tangannya telah lahir karya seni tradisional yang menjadi bagian dari budaya Jawa Tengah. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama Selamat saya siang. Desinta. Ya, Bapak? saya Suryadi. Oh, Bapak Suryadi. Ya. Pak boleh ngobrol-ngobrol sebentar, duduk di situ? Oh, boleh. Ya. Silakan. Mari Pak, duluan. Ya, ini. Barusan Bapak lagi ngapain? Ya, saya tadi dari kebon ya macul. Kita macul karena agak capek. Nah, berhenti pulang. Saya ngambil golok, masukin itu, mau bikin topeng itu. Mau bikin topeng Iya. ya Pak? Pak, aku datang ke sini mau tahu kehidupan sehari-harinya Bapak. Mau ikut belajar bikin topeng juga. Oh, boleh. Mungkin beberapa hari di sini bisa Pak. Bisa. Waktu udah ketemu sama si Bapak, lihat rumahnya ya, kondisinya menurutku kurang begitu gimana ya, kurang baik lah. Tapi penyambutannya Bapak baik kok, orangnya ramah. Aku bilang aku mau tinggal di rumahnya buat mengikuti kesehariannya Bapak. Bapak juga welcome aja sama aku. Pak, itu kalau bikin kayak gitu sehari bisa jadi berapa Pak? Ah, yang sehari ya belum jadi, paling enggak Bapak yang satu ini 2 hari 3 hari. Harganya kalau dijual berapa Pak yang ini? Ya, paling 150. Lumayan ya Pak? Ya, daripada nganggur. Daripada pengangguran, duduk nganggur lah. Itu sampai ya batang-batang gini. Itulah istilahnya. Iya. Bapak kalau bikin topeng, bentuk karakter wajahnya sesuai yang dipesan atau terserah Bapak mau Iya, bikin? sesuai yang dipesan. Harus pesan itu harus minta topeng ini kan macam bentuknya segi apa muka topeng, terus bagaimana bentuknya gitu kan harus berpikir dulu. Nah, nanti udah jadi dia yang pesan datang udah seneng, nah, dibawa, kita tinggal dibayar. Tuh. Ini Bapak mau bikin bentuk muka apa Pak? Karakter apa? Kayak gini juga? Enggak, ini lain. Ini namanya topeng temblem. Temblem. Yang hidungnya pesek. Ini batuknya Jenong ya Pak? Jenong menonong ya? gitu. Kalau sampai pipinya kanan kiri menyunyung semua begini. Nah, begini. Hidungnya melesak gitu. Itu kalau karakter topeng ada makna tersendiri nggak Pak? Maksudnya Iya. kalau kayak gini, ini topeng gimana ini Pak? Ini kan topeng muka hewan. Iya. Itu namanya kebo biru. Nah, itu kan pakai tanduk. Bapak sejak kapan tertarik bikin kayak gini? Ini kira-kira ada 7 tahun sampai sekarang. Bapak kenapa tertarik bikin topeng kayak gini? Ya, memang tertariknya begini. Istilah seperti orang seperti saya itu ya karena saya sekolah enggak sekolah sampai tinggi. Ya cuma dari SD aja itu enggak sampai lulus. Jadi mogol ya. Nah, saya bisa makan, bisa cari uang, bisa buat kebutuhan saya apa saja lah. Nah, itu bagaimana kita ngolah dari otak saya. Nah, akal-akal
ya inilah namanya orang nggak punya, istilahnya supaya bisa buat makan sehari-hari. Bapak bikin topeng selain buat mencukupi kebutuhannya Bapak sehari-hari, alasannya kenapa Bapak pilih topeng, bikin topeng, terus bikin Itu, wayang golek? Karena istilahnya jiwa seni ya, namanya jiwa seni itu ya kesenian Jawa itu biar dilestarikan, karena dari dulu banyak orang bikin gini orangnya ternyata sudah nggak ada. Nah udah mati kan, udah putus, nggak ada yang bikin. Nah saya yang meneruskan. Setiap matek sorane indriya majura nangkono. Nangkono gawe kelar sira wang. Kesederhanaan telah mengajarkan mereka kemandirian. Tak hanya Suryadi dan Wargini sang istri, kedua anaknya, Sardadi dan Sutianah, mengerti akan posisi kedua orang tuanya. Kowe dalam kali orang negara sebersa. Suryadi memiliki cara sendiri untuk memberikan hiburan bagi anak-anaknya. Ketika anak lain seusia mereka bermain dengan berbagai mainan modern. Ya, inilah yang dilakukannya. Wayang golek menjadi sarana Suryadi untuk menghibur, mengajarkan budi pekerti, sekaligus mengajarkan nilai budaya yang harus dijunjung tinggi. Meng setitik. Aku ngelihat Bapak, seorang Bapak yang usianya udah tua. Aku kagum sama giginya Bapak yang mau melestarikan budaya-budaya Jawa tentunya. Aku seneng lihat Bapak yang menghibur anak-anaknya pakai wayang golek, itu lebih berkualitas daripada harus nonton televisi. Sejarah dari agama Islam. Pertama itu namanya Joko Umar, Joko Amir. Jadi seni pedalangan itu kadang-kadang dipanggil suruh pentas ya. Jadi misalnya yang Mawajatan itu mintanya mau hiburannya itu pakai wayang golek. Waktu Bapak lagi cerita wayang golek, ya jujur aku nggak tahu apa yang diceritain, bahasanya Bapak aku nggak tahu. Tapi di satu sisi lain aku ngerasa bangga loh. Ternyata budaya kayak gini itu perlu ditingkatkan lagi. Aduh mas, aduh, oh ayah. Saya masih bangga. Saya bikin wayang golek itu memang saya senang karena hobi dari dulu, masih dari kecil. Nah, itu paman saya kan dalang wayang golek. Nah saya senang. Sejak pukul 6 pagi, Desinta membantu keluarga Suryadi menyiapkan sarapan. Kegiatan memasak adalah hal yang agak asing bagi Desinta. Aduh, pedas bu, kena mata bu asapnya bu. Jadilah dalam dua sisi, memasak merupakan aktivitas menyenangkan sekaligus agak membingungkan baginya. Sambal ulek, tempe goreng, dan daun bayam rebus.
Menu sederhana yang cukup membuat keluarga ini bersyukur dan bersuka cita menyantapnya bersama-sama. Bu udah lang, pun suwe Bu tinggal teng mriki. Setahun. Setahun. Wonten mriki kalih sinten mawon? Niku lare. Ibu putrane enten pinten? 3. Ini tinggal 2. Yang satu Di Jakarta. kerja ya Bu? Iya. Yang di Jakarta cewek, cowok, cewek. Udah lama Bu di Jakarta? Pendangu. 3 sasi. Oh baru aja. 3 bulan. Baru 3 bulan. Anak pertama umurnya pinten Bu? 12 tahun pakai. 12 tahun. Nembe lulus SD ya Bu? Sarapan bareng, walaupun dengan makanan yang seadanya, tapi aku lihat di keluarga itu ada suatu suasana yang harmonis, yang kadang-kadang di rumah aku nggak bisa dapetin suasana itu. Ayo Bu. Bapak, sehari-hari kalau berangkat ke kebun bareng-bareng rame-rame gini ya Pak? Ya iyalah. Iya. Ya Tiap rame-rame. hari sama ibu, sama dadi, sama Suti juga. Ya. Sehabis sarapan, keluarga Suryadi memiliki kebiasaan tersendiri. Bersama-sama mereka pergi ke kebun. Istri dan kedua anak Suryadi terbiasa untuk menemaninya bekerja sepanjang hari. Pak, ini jalannya nanjak terus apa Pak? Ya begini jalannya lah. Sini Pak, aku Pak gantian Pak. Aku nyobain sini Pak. Mau nyoba? Iya, Berarti- gimana Pak? Ini tangan ini di depan, ini Iya, tangan sini. gini. Nah, begitu. Gini. Nah, Aduh susah Pak, berat. Bapak ini ngurusin kebun kayak gini, ngerawat kebunnya Mbak Manten itu digaji nggak sih Pak? wah, apa mau ini kan saya numpang nanam buat sendiri. Oh, jadi cuma numpang nanam di sini, terus ngambil hasilnya buat bapak sendiri gitu. Iya, Oh, gitu ya Pak. itu namanya batang pisang. Jadi cuma numpang nanam aja ya Pak? Aduh Pak, ini berat banget Pak. Aduh serius berat Pak. Ya, namanya pacul ya. Kena tanah ya berat lama-lama. Perasaanku tadi waktu bantuin bapak ada rasa terharu sama kagum sama kerja kerasnya bapak yang usianya udah tua tapi semangat kerjanya masih tinggi. Keluarga bapak tuh keluarga yang luar biasa ya, di kebun ibu, anak-anak bapak juga ikut walaupun nggak bantu-bantu, tapi di satu sisi lain walaupun cuma nungguin, bapak pasti lebih semangat kerjanya. Wah, keluarga bapak luar biasa pokoknya. Ini pakai kedalemin tanahnya digini-giniin nggak? Jangan sepin aja langsung. Hidup ini Pak. Hidup. Kalau di kebun suka sampai jam berapa Pak? Ya paling-paling jam 11, 12 pulang karena capek. Aku ngelihat Bapak juga jadi keinget papa mama aku di rumah yang sama aja kerja keras kayak Bapak. Kadang-kadang aku ngerasa kurang bersyukur sama hidup aku. Sama apa-apa nggak mau nerima, tapi setelah lihat Bapak yang kerja keras kayak gitu, aku lebih bersyukur sama hidup aku. Lebih ya bisa menghargai orang tua aku lah yang di rumah juga kerja keras buat aku.
anak-anak Suryadi seringkali asik dengan dunia bermain mereka. Mereka dapat menemukan apapun di kebun sebagai alat permainan. Memetik buah yang cukup ranum dan jaraknya mudah dijangkau dapat juga menjadi cara mereka bermain sambil menunggu sang ayah bekerja. Bapak, Ibu. Bapak, sebelumnya makasih. Desinta udah boleh tinggal 2 hari di sini. Ya, sama-sama. Diajakin bikin topeng, diajarin berkebun juga tadi. Tapi Aku juga- selama di sini, ya Papa nggak bisa ngasih apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa ngasih makanan yang begitu enak, nggak bisa ngasih tempat yang begitu baik. Nggak apa-apa, Pak. Aku juga makasih banget. Ya, sama-sama. Udah diajarin banyak hal-hal baru yang aku belum pernah cobain. Ya, semoga saja besok sudah pulang ke sana buat bikin itu hasilnya nanti gimana, semoga bisa di sana ya. Iya. Ibu juga makasih. Aku udah diajarin masak tadi, diajakin ke kebun juga sama Bapak bareng-bareng di sana. Makasih juga ya Bu udah ngerepotin di sini 2 hari ini. Nggak apa-apa itu, malah senang. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang ya Bu, Pak. Pamitan dulu. Kapan-kapan aku pasti balik lagi ke sini Bu, main ke sini. Iya. Perasaan aku terharu, senang, juga bangga sama keluarganya, Bapak, Ibu, di umurnya yang masih udah tua. Tapi Bapak bisa bekerja dengan keras, nggak cuma bekerja keras, tapi juga Bapak melestarikan budaya dengan bikin topeng, bikin wayang golek. Walaupun Bapak orang yang nggak tahu dunia modern, tapi menurut aku Bapak orang yang benar-benar luar biasa yang mau tetap melestarikan budayanya. Lebih bisa menghargai kedua orang tua aku tentunya. Orang tua aku di rumah juga pasti pekerja keras kayak Bapak, tapi aku lebih bersyukur lagi karena orang tua aku nggak harus bekerja kayak Bapak buat menghidupi keluarga, juga buat aku. Mungkin buat aku, biar aku bisa lebih menghargai hidup, bisa ya menghargai apapun, karena aku dapat pelajaran penting dari keluarga Bapak.